Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran mata kuliah pemrograman SQL. Dalam video ini kita akan melanjutkan video yang lalu masih mengenai fungsi di SQL, khususnya UDF ya, User Defined Function. Jadi kalau minggu yang lalu kita sudah mengenal bagaimana membuat fungsi khususnya dengan bahasa SQL di PostgreSQL ya. Jadi sekarang kita coba fungsinya untuk apa sih, atau kegunaan dari fungsi itu untuk apa sih. Kemarin juga sudah secara garis besar kita coba bahwa fungsi bisa digunakan untuk membungkus perintah-perintah SQL. Nah, sekarang kita contoh ambil kasus. Jadi misalkan di sini saya punya KHS ya, KHS di Akprin itu seperti ini. Jadi ada beberapa informasi atau ada beberapa data yang bisa kita ambil dari printout KHS tersebut. Nah, bagaimana kalau misalkan kita kepingin mengoutputkan, ingin menampilkan dari data yang dimiliki ya, dari tabel yang dimiliki. Jadi misalkan di sini ada tabel mata kuliah ya, kemudian ada tabel KHS, kemudian ada tabel registrasi. Jadi ini potongan saja ya. Jadi kalau di sistem informasi jauh lebih kompleks ya. Jadi kalau KHS itu mahasiswa harus KRS dulu, kalau mau KRS harus registrasi dulu. Itu bisa dibuat berjenjang dengan menggunakan references atau foreign key ya. Jadi ini saya ambil saja, saya potong saja. Yang digunakan nanti hanya mungkin KHS itu kan sama mata kuliah. Jadi di sini sekedar contoh saja, ini tidak sebuah tabel yang mungkin tidak ideal ya. Jadi harusnya kompleks ya untuk di sistem informasi. Nah, jadi misalkan kita punya KHS seperti ini, kebetulan ini punya Mas Dino ya. Jadi ada KHS seperti ini, kemudian ini asalnya dari suatu tabel ya, dari tabel mata kuliah, dari tabel KHS gitu kan. Jadi di tabel KHS itu nggak ada nama mata kuliah karena ngambil dari nama mata kuliah di tabel mata kuliah. Nah, begitu juga nggak ada SKS ya, SKS-nya ada di tabel mata kuliah dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau dengan query biasa ya kita bisa melakukan query untuk menampilkan KHS tersebut. Tapi bagaimana kalau misalkan ya kita ingin buat function sehingga nanti program PHP-nya, program VB-nya gitu kan, atau program Delphi-nya itu tinggal manggil nama fungsinya. Jadi misalkan dipanggil nama fungsi select lihat KHS, kemudian ada parameter yang dimasukkan ya, ada argumen yang dimasukkan berupa di sini berupa NIM ya, kemudian ada semesternya, tahun ajaran semester ya. Sama untuk ngitung IPK, ini NIM-nya keliru ya, nanti bisa diperbaiki di belakang. Jadi misalkan kita ingin melihat KHS dari Mas Dino ini ya, NIM-nya dimasukkan, kemudian semester berapa sih yang mau dilihat, 2019-2 misalkan. Jadi ini tampilan adalah 2019-2. Demikian juga misalkan pengen menghitung IPK untuk NIM yang sama dan tahun ajaran yang sama, semester yang sama. Misalkan kita pengen ya select hitung IPK seperti itu. Nah, itu memungkinkan sebuah fungsi dibuat. Jadi kita bikin fungsi lihat KHS, fungsi hitung IPK, sehingga nantinya di program tinggal manggil nama fungsinya. Jadi pemrograman SQL. Jadi SQL-nya digunakan sebagai bahasa pemrograman, bukan lagi ngitung IPK. Melihat KHS itu pakai program ya, PHP-nya atau VB-nya. Nah, ini misalkan gitu kan query-nya. Jadi kalau kita query menggunakan query di terminal, yaitu dengan menggunakan query seperti ini ya, select ya, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester, nilai ya dari KHS, kemudian dijoinkan dengan mata kuliah ya, dengan data yang dimiliki tadi, NIM-nya Mas Dino ya, kemudian tahun ajaran 2019 semester 2 ya, kemudian maka tertampil KHS-nya. Jadi ini sama seperti ini ya, saya menggunakan contoh yang sama, cuma di sini berbeda ya, saya ubah untuk nilainya ada A minus, di sini hanya A, B, C, D, E ya. Jadi saya tidak menggunakan A minus, B minus, B plus, A plus gitu kan, untuk mempermudah saja entry-nya gitu kan, nggak harus pakai minus. Nah, ini kita bisa tampilan yang untuk lihat KS sudah cukup gitu kan, cukup menampilkan data kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS,
semester dan nilai. Jadi kita bisa mensimulasikan atau bisa melakukan penampilan data dari dua tabel yang digunakan, tabel KHS dan tabel mata kuliah ya yang dijoinkan ya. Jadi sekali lagi bahwa di dalam pemrograman SQL itu harus ngerti ya query-nya. Jadi query SQL harus di luar kepala, jadi harus bisa nanti ini tampilannya seperti apa ya. Ya kalau saya ingin menampilkan query-nya seperti apa ya, kalau saya ingin menampilkan KHS seperti ini ya. Jadi ini adalah query-nya, tinggal kita bungkus ini ya, kita tinggal bungkus query ini menjadi sebuah function, menjadi sebuah fungsi. Jadi kalau gini terlihat bahwa ada inputnya apa? Inputnya dua gitu kan. Yang pertama adalah NIM, yang kedua adalah tahun ajaran. Jadi itu bisa kita mulai develop, mulai bikin ya. Parameternya ternyata dua, argumennya dua, yakni NIM dan tahun ajaran dan semesternya. Jadi misalkan seperti itu ya. Jadi ada 2019-2 dan lain sebagainya untuk tahun ajaran. Kemudian ini contohnya NIM-nya Mas Dino ya. Jadi tinggal kita develop programnya dengan menggunakan bahasa SQL seperti ini ya. Jadi setelah programnya jadi, kita bisa select lihat KHS ya. Kemudian ada NIM-nya, kemudian ada tahun ajarannya dan semesternya, NIM-nya, tahun ajaran, semester. Ini perbedaan query kemarin sudah saya sampaikan bahwa kita bisa menampilkan seperti ini ya, seperti array ya, ada teks gitu kan. Kemudian yang kedua adalah bahwa fungsi itu, hasil dari fungsi itu kalau tabel nanti juga bisa diperlakukan sebagai tabel. Jadi select bintang from lihat KS bisa seperti ini ya. Jadi kalau kita mau select nama mata kuliah from KS ya, nanti yang tertampil hanya mata kuliah saja. Jadi hasil dari fungsi yang berupa tabel itu nanti bisa diperlakukan sebagai tabel. Nah hasil ini pun nanti memungkinkan dijoinkan juga. Jadi hasil fungsi yang join nanti dijoinkan lagi, memungkinkan dilakukan seperti itu. Nah programnya seperti apa? Tadi saya sudah sampaikan bahwa ada query ya. Query ini tinggal dimasukkan dalam badan program. Jadi kemarin kita sudah ngerti ada nama program, kemudian ada parameter, ya kemudian ada return-nya, kemudian ada badan programnya, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa SQL. Jadi kita sudah ngerti, tadi parameter yang digunakan adalah NIM sama semester tahun ajaran, maka ada dua parameter yang kita buat ya. Jadi ada NIM karakter 9, kemudian tahun ajaran dan semester 5 2019, 2 2019, 1 ya. Jadi kita gunakan dua parameter sesuai dengan yang nanti diinputkan. Nah kemudian returnnya apa? Returnnya tabel. Kita mau mengoutputkan berupa kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliah, kemudian SKS, kemudian semester, kemudian nilai. Jadi returnnya adalah tabel. Nah query tadi tinggal dimasukkan dalam badan program. Kemudian parameter yang berupa NIM diganti dengan $1 kalau kita nggak mau pakai nama parameter atau nama variabel atau nama argumen. Jadi kalau mau dikasih nama argumen juga boleh. Ya kemudian ada tahun ajaran di sini sama dengan $2 ya. Di sini $2 adalah tahun ajaran ya. Jadi ini juga bisa diganti nama. Jadi NIM sama dengan misalkan X gitu kan, kemudian TA sama dengan Y. Jadi kalau misalkan di sini mau X sama Y. Nah ini programnya. Jadi sangat simpel kalau kita bikin function di SQL. Jadi yang pertama kita harus ngerti inputnya apa, nama programnya apa, outputnya apa, kemudian tinggal programnya. Jadi tinggal kita develop programnya. Jadi sekali lagi bahwa dalam pemrograman SQL itu harus ngerti SQL ya. Jadi mulai dari select sampai dengan join ya, ada left join, right join, full join dan lain sebagainya, itu harus di luar kepala. Nah ini kita bisa bikin program apapun yang menggunakan perintah-perintah SQL ya, asalkan kita ngerti maksud dari pemrograman SQL tersebut. Nah selanjutnya ya ini sama gitu kan. Kalau sekarang saya pengen mengoutputkan transkrip ya, ngerti ya bedanya KHS sama transkrip ya. Jadi kalau KHS itu per semester, sedangkan transkrip itu seluruh nilai ya. Jadi poinnya kalau KHS itu kita harus entry tahun ajaran, harus entry
semester gitu kan, misalkan 2019 2, 2018 2 gitu KHS-nya apa. Nah, kita bisa menampilkan transkrip juga gitu kan, transkrip. Jadi contohnya misalnya ini tabelnya untuk Mas Dino, misalkan kewirausahaannya diulang gitu kan, yang tadinya dapat B sekarang jadi A. Ya, jadi di sini transkripnya hanya NIM-nya saja Mas Dino itu keluar gitu kan, seluruh mata kuliahnya. Di sini hanya contoh ya, jadi ini hanya contoh saja yang membedakan kewirausahaan aja. Ini misalkan diulang di 2021 ini gitu kan, udah ada hasilnya misalkan A. Ya, jadi di sini perbedaan antara transkrip sama KHS, kalau KHS itu per semester, transkrip itu seluruhnya. Dengan catatan nanti transkrip itu harus secara otomatis mengambil nilai yang terbaik. Ya, jadi kalau di sini tadi kalau kita lihat create tabelnya, misalkan deskripsi dari tabelnya bahwa tabel KHS ini nilainya menggunakan karakter tipe datanya ya, tipe data karakter, maka kita bisa menambahkan di sini ada klausa function ya, function internal kemarin ya, function internal berupa min gitu kan, kita bisa mencari nilai terbaik. Jadi kalau kita punya nilai A, B, C, D, E, maka yang paling baik adalah yang memiliki nilai yang paling kecil urutannya. Ya, jadi kalau A itu duluan, habis A, B, habis B, C, habis C, D, habis D, E gitu kan. Maka nilai yang terbaik adalah A ya. Yang terbaik kedua B, terbaik ketiga C, dan begitu seterusnya. Sehingga kalau kita kasih nilai di sini function min ya, jadi fungsi yang sudah ada di dalam DBMS ya, ada max, min, average dan sebagainya, maka dia akan mengambil nilai yang terbaik. Jadi kalau di sini kewirausahaan di 19.2 itu Mas Dino dapat B, misalkan 2021 dapat A. Jadi nanti yang diambil adalah nilai yang paling baik dengan menggunakan klausa min. Jadi misalkan seperti ini, minnya dari nilai ya. Ini query-nya. Nah, ini harus ngerti gitu kan, gimana sih cara ngambilin transkrip. Ya, jadi kalau pakai program kan harus dicek satu nilai, kemudian dibandingin, oh nilainya kemarin lebih baik, ditukar gitu kan. Kalau ingat Pascal dulu atau pakai C++ gitu kan, kita nuker nilai mana yang terbaik. Nah, dengan menggunakan SQL memungkinkan kita nyari yang terbaik gitu kan. Kalau A, B, C, D, E gitu kan ya pakai min ya. Beda lagi nanti kalau misalkan A min, B plus, B min itu bisa lagi berbeda cara ngitungnya. Di sini saya menggunakan A sampai E gitu kan nilainya, sehingga untuk mencari terbaik tinggal memanggil fungsi internal, fungsi agregasi, yaitu dengan memanggil fungsi min ya, atau paling kecil. Ya, kecil di sini karena urutan abjad ya, urutan karakter A, B, C, D, E, maka kita bisa menggunakan min. Nah, ini hasilnya gitu kan. Jadi kalau kita panggil select bintang from transcript itu hasilnya seperti ini. Ya, kita bisa menampilkan sekarang transkrip. Nah, jadi KHS bisa, transkrip bisa dengan bahasa SQL. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau kita pengen ngitung IPK gitu kan. Nah, ngitung IPK kan sedikit kompleks. Jadi kalau ngitung IPK, saya kembali ke sini lagi. Ngitung IPK itu gimana? Dari SKS gitu kan, dikalikan nilai. Ya, dari SKS dikalikan nilai, dari SKS dikalikan nilai, begitu seterusnya dijumlahkan. Ya, setelah dijumlahkan dibagi jumlah SKS keseluruhan. Jadi 2 kalikan ini SKS-nya berapa gitu kan. 4 kali 2, 4 kali 2, 4 kali 2, 4 kali 4 dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita pengen ngitung IPK itu maka mau nggak mau harus ada perhitungan, harus ngitung gitu kan, sehingga tadi SKS ya tipe datanya adalah integer gitu kan kalau SKS. Nah, nilainya ini kan karakter. Ya, nilainya karakter bagaimana? Ya, mau nggak mau harus nanti di replace, harus digantikan dengan suatu angka. Jika A sama dengan 4, jika B sama dengan 3, jika C sama dengan 2 dan seterusnya. Nah, problemnya gitu kan, problemnya kalau kita menggunakan bahasa SQL saja itu nggak cukup untuk bisa melakukan perhitungan, karena di situ harus ada dihitung kan, harus ditampung datanya ya, setelah dijumlahkan ditampung ya, kemudian dibagi ya, kemudian dikali dan sebagainya. Nah, menggunakan bahasa SQL saja itu belum cukup gitu kan. Jadi pengguna bahasa SQL untuk membuat fungsi itu punya keterbatasan ya, jadi ada keterbatasannya. Nah, sekarang kita coba mengenal bahasa yang baru gitu kan, yang dikenal dengan PL gitu kan, Programming Procedural Language ya. Jadi bahasa prosedural SQL.
Jadi ini kalau yang dikenal di Oracle ada PL SQL Oracle gitu kan. Kalau di MS SQL ada yang dikenal dengan Transact SQL gitu kan. Kalau di Postgre namanya PLPG SQL. Nah, dengan procedural language ini jauh lebih kompleks daripada SQL. Nah, di sini kita bisa mengenal deklarasi variabel. Jadi variabel nanti yang bisa digunakan untuk menerima, ya nerima misalkan kita query gitu kan, kita jumlah ya. Jadi kalau misalkan di sini kan kita jumlah SKS-nya, select sum gitu kan, dari SKS ini disimpan misalkan. Kemudian nanti bisa digunakan untuk ngitung, oh ketemu SKS-nya, sekarang dihitung nilainya berapa dikalikan SKS-nya, nilainya berapa dikalikan SKS-nya, nanti tinggal dibagi ya, nilai kali SKS kemudian dibagi dengan jumlah SKS-nya. Nah, di sini harus menggunakan PL/SQL. Jadi kalau dengan SQL saja tidak cukup untuk bisa melakukan perhitungan. Jadi dengan bahasa SQL, dengan bahasa sederhana, kita bisa melakukan query, kita bisa membungkus query, kita bisa membuat input, kita bisa menghapus, kita bisa mengupdate, itu dengan bahasa SQL. Tapi kalau sudah melibatkan perhitungan, ya ada nilai yang disimpan dan lain sebagainya, maka kita harus menggunakan bahasa yang lain. Nah, salah satu bahasa di dalam Postgre ini Anda bisa pakai PL ya, Procedural Language SQL. Ya, bahasa yang lain banyak ya, Anda bisa pakai Perl, pakai Python gitu kan, pakai yang TCL, pakai yang lainnya. Bahkan pakai bahasa C kalau maupun bisa dipanggil menggunakan create function ini dengan PostgreSQL. Nah, di sini cara deklarasi variabelnya kalau dengan menggunakan PLPG/SQL ya cukup declare gitu kan, deklarasikan. Sama seperti Anda mendeklarasikan PHP, C dan lain sebagainya. Ya, ini ada nama variabelnya, kemudian tipe datanya, kalau mau dikasih nilai boleh gitu kan, kasih nilai. Nah, kemudian tinggal ada bikin sama n. Jadi kalau sebelumnya itu ada namanya apa? Delimiter ya, ada delimiter, ada tanda dolar di atas, dolar di bawah, atau tanda kutip satu di sini di atas sama di bawah. Nah, dengan menggunakan PLPG/SQL ditambahkan bikin sama n. Nah, sebelumnya bisa kita deklarasikan variabel dengan menyebut declare. Nah, deklarasi variabel ini berbeda-beda ya. Kalau di BMS yang lain Anda pakai MS SQL nanti beda, Anda pakai Oracle nanti beda ya, Anda pakai mungkin MySQL kalau ada berbeda ya. Jadi di sini hanya berbeda cara aja, cara mendeklarasikan. Jadi secara prinsip nanti logiknya tetap sama. Nah, di sini dalam PLPG/SQL Anda mendeklarasikan variabel dengan declare. Kemudian variabelnya apa? Kemudian program mulai dengan begin ya, program berakhir dengan end. Jadi ini masih sama 1 2 3 4-nya, ada namanya, ada parameternya, ada outputnya, nah programnya ya. Perbedaannya aja dengan PLPG/SQL adanya deklarasi variabel sama ada bikin sama end untuk memberitahu kapan program itu mulai dan kapan program itu berakhir. Jadi untuk menghitung IPK mau nggak mau kita harus menggunakan bahasa PLPG/SQL. Dengan menggunakan bahasa SQL saja belum cukup untuk bisa melakukan hal tersebut, karena nanti di sana ada if, kemudian ada if then gitu kan, atau mungkin case, atau mungkin for gitu kan. Nah, itu yang lebih cocok gitu kan, lebih pas kalau kita menggunakan bahasa PLPG/SQL. Nah, ini contoh itu kan, contoh program contoh lain ya dari fungsi yang menggunakan PLPG/SQL. Jadi ini nanti tolong dicoba gitu kan. Ada sedikit tambahan di sini, ada raise notice. Itu apa sih? Ini seperti return kalau kita di Pascal, printf kalau di C ya. Jadi mengoutputkan saja, jadi nulisin saja. Jadi membuat tulisan echo kalau di dalam PHP. Jadi raise notice ini echo ya, bisa disamakan seperti itu. Jadi kalau di Postgre nanti banyak raise-nya. Jadi salah satunya ada raise notice ya. Jadi nanti bisa dicoba, kemudian nanti dipahami kok bisa ya nilainya ini di sini seperti ini gitu kan, 2 ya, ini nilainya berapa ya nanti ya, ini nilainya berapa ya misalkan ya. Jadi di sini ada nilai integer sama dengan 1, kemudian di sini nilai sama dengan 2, nilai sama dengan 3 ya. Nanti outputnya dari nilai tersebut itu berapa aja ya, ini tolong dicoba kemudian nanti dipahami ya, sehingga ngerti di sini ada declare di sini, declare di sini, bedanya apa sih antara declare yang di atas sama yang declare yang di bawah ya. Di sini ada bikin n, ada n di sini, kemudian ada bikin di sini, bedanya apa sih? Nah, ini
sama seperti kalau kita berbicara variabel lokal dan variabel global ya. Jadi diingat kembali waktu dulu menggunakan pemrograman. Ya sekali lagi saya nggak akan bahas itu secara detail ya, karena saya berasumsi Anda semua sudah ngambil pemrograman cukup banyak. Ya jadi ini tolong nanti dicoba kemudian dipahami, oh ini tuh maksudnya ya. Nah, pendeklarasian variabel di dalam PLPG-SQL itu seperti ini, ada beberapa macam ya. Ini sudah ya, ada seperti pakai C, pakai PHP, ada nama, kemudian tipe datanya. Bisa ditambahkan not null gitu kan, sama seperti kalau kita mendeklarasikan tipe data di dalam tabel ya. Kemudian ada URL adalah nama variabelnya, URL ya, kemudian ada varchar ya, ini adalah tipe datanya. Kemudian diisi ya, bisa diisi. Ya, sama di sini nilai integer dikasihkan nilai default 1 ya, dikasihkan berupa konstanta bisa. Ya, atau nanti nama variabel itu bisa merujuk pada ya, tipe data dari variabel bisa merujuk pada tipe data kolom suatu tabel. Jadi misalkan nama variabelnya apa di sini, nama tabel, nama kolom, percent type. Nah, ini secara otomatis nama variabel yang ada di dalam program itu akan merujuk pada tipe data dari kolom yang ada ya, yang kolom yang ditunjuk dari tipe data ini. Jadi gunanya apa sih kalau kita menggunakan tipe data atau nama variabel ini tipe datanya merujuk kolomnya ya, kita nggak usah nanti ngubah-ngubah tipe data. Jadi kalau tipe datanya sudah merujuk pada tabel, kalau tabelnya tipe datanya berubah ya, maka kita panggil ulang pembuatan fungsinya otomatis sudah terganti. Jadi kita nggak perlu lagi ngubah-ngubah programnya. Itu kelebihannya, dan yang pasti nanti tipe datanya akan sama dengan tipe data tabel ya, jadi kita nggak mungkin keliru lagi ya, sepanjang deklarasi tipe data tabelnya benar gitu kan. Jadi Anda bisa mengambil tipe data dari kolom tabel ya. Sama di sini ya, ini contohnya NIM mahasiswa titik NIM percent type, ini contohnya ya. Atau kita bisa returnnya kan table ya, jadi returnnya table misalkan hasilnya adalah tabel, kita langsung bisa gitu kan, bahwa seluruh kolom itu tipe datanya array ya, jadi macam-macam tadi gitu kan, itu dirujuk ya, my row table name percent row type. Jadi my row ini gitu kan, itu memiliki tipe data sama persis dengan tipe data dari suatu tabel ya. Jadi ini contoh deklarasi variabel ya, jadi saya kira nggak masalah ya. Jadi ini sering kali sudah mungkin dapat ya, khususnya yang mungkin yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu mungkin sering dapat. Yang berbeda hanya ada tabel yang ada tipe data yang bisa merujuk pada kolom suatu tabel atau tipe data dari suatu seluruh tabel itu. Baik, itu nanti silakan dicoba gitu kan. Saya harapkan di sini berlatih atau mencoba ya, mencoba untuk membuat program apapun itu menggunakan bahasa SQL dan bahasa PLPG SQL. Nah, ini kuis ya. Jadi tolong ini dikerjakan, nanti di submit ke LMS kuisnya. Jadi kuis bukan tugas ya. Jadi nggak ada kewajiban gitu kan. Saya hanya pengen kalian semua belajar. Ini saya punya data seperti ini, data tabel KS, yang kemudian tolong buat fungsi untuk mengupdate. Saya pengen mengubah nilai seorang mahasiswa, itu kira-kira programnya seperti apa. Boleh pakai PLPG SQL, boleh pakai PL/SQL. Jadi PL/SQL saja cukup, tapi kalau mau mencoba sekalian pakai PLPG SQL, dipersilahkan. Jadi besok saya buatkan foldernya di LMS, ya, nanti kuisnya silahkan di-upload di sana. Baik, untuk materi pendahuluan PLPG SQL dan fungsi SQL saya akhiri sampai di sini. Terima kasih, salam sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi